Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Nur Fadila. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berikut adalah video wawancara saya dengan Kepala Sekolah SDN Mekartiya 1 Depok, yaitu dengan Bapak Yayat Hendayana. Saya melakukan wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas PLP1 saya. Ikut video ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari PGSD FKIPU Hamka. Kami di sini datang ke sekolah Bapak bertujuan untuk memenuhi tugas PLP1, yaitu pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan. Saya di sini bersama kelompok saya. Saya sendiri bernama Afifah Nur Fadila dan samping saya bernama Dinda Fika Demenda. Saya Atika Devi Rusmohandi. Saya Cynthia Nurul Amalia. Kami di sini semester 5, Pak. Nah, maka dari itu kami di sini tuh ingin tahu bagaimana sekolahan Bapak di sini gitu. Maka dari itu kami ingin mewawancari Bapak sendiri gitu. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Yayat Hendayana. Oh iya, Hendayana. Oke, kalau boleh tahu Bapak di sini menjabat kepala sekolah sudah berapa tahun nih, Pak? Udah 5 tahun. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya untuk Bapak. Silakan Bapak dijawab ya, Pak ya. Insya Allah. Langsung saja ya, Pak. Boleh, silakan. Silakan dimulai. Ya, ini di sini pertanyaan pertama, bagaimana kultur di sekolah ini dalam penerimaan siswa baru, Pak? Kultur ke penerima siswa baru di sini kita pembuatan kepanitiaan yang terdiri dari guru-guru yang menjadi kepanitiaan. Penerimaan karena dibatasi dari Kota Depok itu maksimal 32. Kita menerima di sekolah ini 4 kelas ya dengan jumlah 128. Itu setiap kelasnya itu, Pak, dibagi 32 itu hanya dari lingkungan sini atau Sekota Depok. Sekota Depok diinstruksikan memang untuk setiap sekolah itu minimal 32. Tapi kalau misalkan dari ada di luar Depok gitu, Pak, misalkan ingin sekolah di sini atau dia dari luar daerah? Yang diprioritaskan zona Depok dulu. Oh, zona Jadi Depok. sekarang untuk yang aturan sekarang zona wilayah antara sekolah dengan masyarakat, yaitu RT, RW dan kelurahan. Lalu kalau boleh tahu karakter apa yang Bapak terapkan untuk anak didik Bapak agar sekolah ini menjadi sekolah yang bermutu? Karakter yang diterapkan di sekolah ini religi, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, cinta tanah air. Seperti itu ya, Pak. Lalu kurikulum apa yang Bapak gunakan saat ini untuk sekolah ini? Kurikulum sampai saat ini sudah memakai kurikulum ke-13. Lalu siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kurikulum di sekolah ini, Pak? Tiap tahun kita membuat kurikulum yang dilibatkan guru, ada tim TPDK-nya ya, tim pengembang kurikulum, guru, orang tua, komite. Ya, itu yang dilibatkan di dalam pembuatan kurikulum. Dalam kurikulum itu ada hambatannya nggak, tidak sih, Pak? Dalam pelaksanaan di kelasnya itu? Untuk tahun ini aja, untuk tahun ini ada hambatan karena ada perubahan yaitu dari adanya COVID. Jadi kita memasukkan yang sekarang ini selama ada COVID kita masukkan, itu aja sih yang ada perubahan. Jadi anak-anak pembelajarannya online semua ya, Pak? Betul, secara online kita memakai metode online, daring dan home visit. Apakah itu membuat anak semakin bertambah ininya, Pak, semangatnya untuk Kalau itu sekolah justru online? sekarang ada kendala ya, ada permasalahan terutama di di HP, yaitu kuotanya. Nah, itu bagaimana, Pak, solusinya dari Solusi sekolah? dari sekolah home visit. Jadi untuk kita membuat jaringan atau jaringan berapa persen anak yang tidak memiliki HP handphone. ya langsung bisa diadakan kunjungan ke rumah. Lalu untuk struktur organisasi di sekolah ini, Pak, itu tuh bagaimana strukturnya di sekolah ini, Pak? Struktur organisasi yang ada di sekolah, kepala sekolah membuat menginstruksi atau memberikan tugas kepada guru, tugas mengajar di kelas 1 sampai kelas 6. Dan diberikan tugas tambahan yaitu untuk
administrasi, yaitu membantu pembuatan seperti bagian kurikulum, bagian kesiswaan, bagian pramuka, bagian UKS sesuai dengan tupoksinya yang sudah diberikan tugas tambahan. Oh, seperti sudah dikasih tahu kerja-kerjanya ya Pak? Betul. Jadi memang ada bagian-bagiannya yang sudah yang diberikan tugas tambahan. Tapi tidak semua guru. Tidak semua, karena kan cuma ada beberapa yang ada di struktur aja seperti yaitu tadi kesiswaan, pramuka, UKS, perpustakaan. Walaupun memang di SD belum ada tenaga pustaka, tapi tetap kita melibatkan guru yang ada. Dalam pemilihan struktur organisasi dilakukan dalam berapa tahun sekali Pak? Karena periode kepala sekolah itu 4 tahun, ya tergantung dari lamanya jabatan di sini. Tapi ada untuk penambahan orangnya gitu Pak dalam satu organisasinya? Itu tergantung kebutuhannya. Nah, berapa sih Pak di jumlah tenaga pendidik yang ada di sekolah ini? Jumlah pendidik jumlah pendidiknya ada 28, PNS ada 12, honornya ada 11, ada tenaga operator 4 orang, guru eskul bahasa Inggris 2 orang. Jadi jumlah dengan penjaga sekolah itu totalnya 33. Apakah lulusan pendidik ini tuh lulusan Insya Allah PGSD? semuanya udah PGSD, udah S1 dan S2. Untuk ini Pak, anak-anak di kelas itu Bapak di sekolah ini tuh ada anak ABK atau tidak? Kalau ABK di kategori anak ABK itu kan sebenarnya ada, tapi insya Allah di sini nggak ada. Oh, belum ada. Belum ada. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana dengan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah ini? Bagaimana Bapak mengimplementasikannya? Tata tertib yang diterapkan aturannya di sini seperti jam masuk kerja itu jam 7 sampai jam 2 sampai jam 14. Oh, gitu. Siswa begitu juga sama, jam masuk kerja, jam masuk kelas itu dari jam 7 sampai jam 12, dan ada shift kedua yaitu kelas yang siang itu dari jam 12.30 sampai jam 5. Berarti ada kelas pagi sama Ada, siang? ada pagi dan siang. Kelas paginya itu Kelas paginya 1, 5, 6. Yang siangnya 3, 4. Misalkan kalau ada siswa atau guru yang tidak mentaati aturan tersebut, apakah dijatuhi hukuman? Apakah ada? Apabila ada guru maupun siswa yang melanggar itu dipanggil secara empat mata, dipanggil, ditanya kenapa alasannya seperti itu, dengan cara dipanggil atau dengan cara pribadi. Iya, secara pribadi. Diskusi. Ya. Di sekolah ini apakah ada kegiatan-kegiatan seremonial yang biasanya diadakan? Ada, itu dilakukan setiap hari Sabtu. Kegiatan apa, Pak? Kegiatan seperti kepramukaan, marawis, sholat duha, nari, itu kegiatan dan pembiasaan seperti dalam 1 minggu tidak jajan, dan membawa bekal gitu ya? Iya, jadi anak-anak setiap membawa makanan dari rumah. Jadi 1 minggu tidak. 1 minggu diwajibkan itu ya? Diwajibkan tidak jajan. Kalau bagaimana dengan kegiatan upacara? Apakah petugas pengibar benderanya itu diambil dari siswa yang ekstrakurikuler paskibra atau kayak dari setiap kelasnya gitu? Setiap hari Senin dilaksanakan upacara, diambil petugas upacaranya kelas 5 dan 6. Pesertanya itu kelas yang pagi, yaitu kelas 1, kelas 1, 5, dan 6. Kalau dalam guru-guru pembinanya itu emang sudah ada jadwal-jadwalnya atau gimana, Pak? Untuk petugas jadi pembina itu secara bergantian, diberikan jadwal 1 minggu bergantian terus. Jadi setiap upacara semua guru kebagian menjadi pembina upacara. Oh, iya. Ketika Bapak melakukan briefing, rapat dengan guru-guru itu kira-kira dalam kurun waktu berapa kali? Rapat kedinasan dilakukan 1 bulan sekali. Kalau dalam briefing ada hal-hal yang sangat urgent, itu briefing. Kalau briefing nggak bisa ditentukan berapa minggu atau kali, sebulannya. Itu tergantung dari kondisi
yang ada, misalkan dalam keadaan darurat ini memang harus dibicarakan adanya kan briefing. Tapi kalau rapat bulanan dinas itu 1 bulan sekali. Untuk rapat ini Pak, apa namanya, rapat guru-guru untuk perkembangan anak tuh, setiap anaknya itu ada Pak? Ada, itu diadakan di dalam 1 minggu baru diprogramkan di kegiatan akhir pekan. Jadi kegiatan akhir pekan itu jatuhnya di hari Sabtu, diadakan diskusi, yaitu pembahasan tentang administrasi di minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3 itu tentang administrasi, di minggu ke-4 bebas dalam artian di sini sharing, sharing antara teman dengan teman, antara guru dengan kepala sekolah. Itu semuanya dibicarakan di dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya Pak, kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang tersedia di sekolah ini Pak? Kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dilaksanakan selama saya di sini itu ada ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler marawis, ekstrakurikuler nari, ekstrakurikuler di olahraga. Olahraganya memang cuma dipilih, yaitu catur, ekstrakurikuler MIPA. Kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri ada nggak sih Pak yang memang diwajibkan untuk diikuti oleh seluruh siswa? Yang wajib di dalam ekstrakurikuler yang ada di rapot itu pramuka. Oh, pramuka. Ya pramuka dan bahasa Inggris. Oh, itu wajib. Itu wajib bahasa Inggris. Yang wajibnya bahasa Inggrisnya. Gitu. Jadi bahasa Inggris sekarang dijadikan eskul. Ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah ini tuh sering mengikuti lomba akademik maupun non akademik nggak sih Pak? Ya, tetap itu dilaksanakan setahun sekali itu di akademiknya itu MIPA matematika dan IPA. Iya. Nah, kalau di non akademiknya itu di O2SN. Yang mengikuti lomba-lomba seperti MIPA itu dipilih atau? Karena di sini sudah ada eskul MIPA, jadi anak yang sudah terpilih, jadi udah bagiannya. Tapi kalau di O2SN itu diambil dari kelas 4-5 siswanya. Oh gitu. Apakah ada kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah ini? Pembiasaan dilakukan pagi-pagi menyambut siswa, terus dengan membaca sebelum belajar, menghafal tapis ya. Membacaan tapis, terus lagu-lagu nasional, itu pembiasaan yang rutin dilakukan tiap pagi. Dipimpin oleh wali kelasnya masing-masing. Ini untuk akreditasi sekolahnya apa Pak? Akreditasinya A. Untuk fasilitas di sekolah ini Pak, apakah sudah memadai? Fasilitas insya Allah semua kelas sudah menggunakan seperti laptop, infokus, semua sudah terpenuhi di kelas masing-masing. Jadi guru semua udah menggunakan infokus dalam pembelajaran di kelas. Sudah cukup Pak pertanyaannya mungkin dari kami ya. Mungkin lama ya Pak ya. Mohon maaf sekali kalau cukup. lama. Kami sebagai mahasiswa UHAMK, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak karena kami sudah diizinkan untuk mewawancarai Bapak, pada Bapak sibuk sekali. Nah, terus mungkin dari kami hanya doa yang bisa kami lakukan untuk Bapak karena sudah banyak membantu kami. Itu saja dari kami, kurangnya mohon maaf ya Bapak karena sudah mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.